Halo, pernah kepikiran nggak sih kenapa ya pendidikan yang kita semua setuju itu penting banget, seringkali rasanya kok bukan jadi prioritas utama di Indonesia? Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya, wah ternyata rumit banget. Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan besarnya yang bakal kita kulik. Biasanya kan, jawaban yang muncul itu karena kurangnya kesadaran. Tapi, kalau kita gali lebih dalam lagi, kita bakal nemuin kalau masalahnya itu bukan sekedar tahu atau nggak tahu. Ternyata ada lapisan psikologis yang, wow, jauh lebih dalam di baliknya. Tapi ternyata, ya anggapan itu kurang tepat. Kurangnya kesadaran itu cuma puncak gunung es. Di bawahnya ada jaringan masalah yang jauh lebih kompleks. Ini bukan soal orang nggak tahu pendidikan itu penting. Tahu kok, semua orang juga tahu. Masalahnya itu ada di tempat lain. Jawabannya itu ada di, gimana ya, persimpangan kompleks antara tiga hal. Kondisi psikologis kita sebagai individu, tekanan ekonomi yang kita hadapi sehari-hari, dan pengalaman kita bareng-bareng sebagai masyarakat. Ketiganya ini saling kait-mengait dan ngebentuk cara kita mandang pendidikan. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental dulu ya. Oke, kita masuk bagian pertama, sibuk bertahan hidup. Di sini, kita bakal lihat akar masalah yang paling dasar, yaitu gimana perjuangan sehari-hari itu benar-benar nentuin keputusan jangka panjang kayak pendidikan. Nah, konsep kuncinya di sini adalah pola pikir bertahan hidup atau survival mindset. Gini deh, coba bayangin, gimana kita mau mikirin beli buku kalau buat makan besok aja masih pusing? Logikanya simpel banget, kebutuhan perut harus aman dulu, baru kita bisa mikirin yang lain. Teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow ini, wah ngejelasinnya pas banget. Coba deh lihat piramida ini. Paling bawah ada kebutuhan fisik kayak makan dan minum. Naik satu tingkat ada rasa aman, termasuk soal keuangan. Terus pendidikan di mana? Nah, pendidikan itu ada di paling atas, di bagian pengembangan diri. Inilah yang bikin pendidikan itu jadi kayak barang mewah kalau fondasi di bawahnya aja masih goyang. Dan kutipan ini, wah bener-bener nusuk banget ya. Ini merangkum semuanya. Udah bukan soal hitung-hitungan logika lagi, tapi soal rasa aman. Gimana coba kita bisa tenang mikirin sekolah anak bertahun-tahun ke depan, kalau urusan perut untuk hari ini aja masih jadi tanda tanya besar? Nah, kondisi kayak gini, secara otomatis bikin kita mikirnya jadi jangka pendek. Pas hidup serba nggak pasti, fokus kita tuh jadi nyempit ke hal-hal yang ngasih hasil ya sekarang, saat ini juga. Bukan investasi buat masa depan yang masih abu-abu. Dan inilah hitung-hitungan yang sering terjadi di kepala banyak orang. Kalau saya kerja hari ini, saya pasti dapat duit buat makan. Tapi kalau anak saya sekolah, hasilnya kan nanti, bertahun-tahun lagi. Itu juga kalau berhasil. Kepastian hari ini tuh rasanya jauh lebih nyata dan berharga daripada janji masa depan yang belum jelas. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, lingkaran harapan yang patah. Kalau tadi kita ngomongin soal individu, sekarang kita lihat gambaran besarnya. Kita bakal lihat gimana pola pikir ini gak cuma ada di satu kepala, tapi dikuatin sama apa yang kita lihat dan dengar tiap hari di sekitar kita. Ini bukan lagi soal saya, tapi soal kita. Kita semua pasti pernah dengar atau bahkan lihat sendiri cerita kayak gini, ya kan? Sarjana yang susah cari kerja, atau orang berpendidikan tinggi, kerjanya malah serabutan, gak nyambung sama jurusannya. Hal-hal kayak gini nih yang jadi bukti nyata di masyarakat, dan pengaruhnya tuh kuat banget, bikin orang jadi pesimis. Dalam psikologi ini ada namanya loh, learned helplessness, atau rasa ketidakberdayaan yang dipelajari. Jadi, pas kita lihat terus-terusan sarjana nganggur, orang pinter hidupnya susah, otak kita itu secara nggak sadar mulai nyimpulin, tuh kan, percuma sekolah tinggi-tinggi, nggak ada gunanya juga. Nah, ini yang akhirnya ngebentuk rasa putus asa kolektif, rasa dimana kita ngerasa, udahlah mau ngapain juga percuma. Dan dari situlah muncul keyakinan yang akhirnya nancep banget di masyarakat. Sekolah tinggi pun tidak menjamin hidup lebih baik. Kalimat ini yang mungkin kedengarannya sepele, punya kekuatan buat ngeruntuhin motivasi kita semua untuk berjuang lewat pendidikan. Kita masuk ke bagian ketiga, beban bernama sekolah. Oke, setelah kita bahas faktor luar kayak ekonomi dan sosial, sekarang coba kita ngaca sedikit. Gimana kalau jangan-jangan sistem pendidikannya sendiri yang justru ikut jadi bagian dari masalah? Ada gap yang gede banget antara idealnya sama kenyataannya. Harusnya kan pendidikan itu ngajarin kita mikir kritis. Tapi di lapangan, seringnya cuma disuruh ngafal. Harusnya ngebentuk karakter. Yang dikejar malah nilai sama ranking. Harusnya melatih emosi, tapi yang paling penting justru selembar ijazah. Nah, gap inilah yang bikin pendidikan itu rasanya kosong. Cuma ngejar formalitas doang.
Budaya di sekolah yang kaku, yang otoriter, sering banget bikin suasana kelas itu kayak pabrik. Murid itu ibarat produk yang harus seragam. Fokusnya itu ke kepatuhan, bukan ke pemahaman. Jangan banyak tanya, ikutin aja. Hasilnya, murid jadi nggak ngerasa punya proses belajarnya sendiri. Hasilnya ya gitu, siswa jadi pasif, cuma nerima aja. Pendidikan yang harusnya jadi kunci buat bebas, buat maju, malah jadi kayak beban, jadi kewajiban yang berat dan ngebosenin yang harus selesai. Dan masalahnya nggak berhenti di situ aja. Ada faktor yang lebih gede lagi, kelelahan psikologis kolektif atau collective burnout. Coba deh bayangin, satu masyarakat yang tiap hari dihajar sama tekanan ekonomi, masalah sosial, terus-terusan. Lama-lama baterai mental kita semua habis kan? Rasa capek bareng-bareng ini akhirnya ngubah cara kita mandang segalanya. Pendidikan yang harusnya jadi eskalator ke masa depan yang lebih cerah, malah rasanya jadi kayak lari di tempat pakai treadmill. Capeknya dapat, energinya habis, tapi nggak kemana-mana. Jadi cuma rutinitas melelahkan lainnya, bukan lagi sumber harapan. Oke, kita udah bongkar masalahnya dari berbagai sisi ya, tapi kita nggak akan berhenti cuma di situ aja. Justru di bagian terakhir ini, kita akan ngomongin yang paling penting. Terus, solusinya apa? Gimana caranya kita bisa bergerak maju? Nah, kalimat ini nih benar-benar jadi rangkuman dari semua pembahasan kita. Jadi intinya bukan karena orang anggap pendidikan itu nggak penting, bukan. Tapi karena energi kita udah kekuras buat urusan perut hari ini, dan kepercayaan kita sama janji-janji masa depan itu udah tipis banget. Jadi, gimana dong cara kita ngebalikin keadaan? Pertama, bikin pendidikan itu nyambung sama kehidupan nyata, bukan cuma teori di awang-awang. Kedua, ciptain suasana belajar yang asik, yang bikin penasaran, bukan yang bikin takut. Ketiga, dan ini krusial banget, kita harus balikin lagi harapan masyarakat bahwa pendidikan itu beneran bisa bawa perubahan. Dan yang terakhir, fokusnya jangan cuma ke otak, tapi juga ke hati. Pendidikan karakter, kesehatan mental, itu sama pentingnya. Semua ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang mungkin bisa kita renungin bareng-bareng. Ini bukan cuma pertanyaan buat pemerintah atau guru, tapi buat kita semua. Setelah kita tahu semua lapisan psikologis yang rumit ini, menurut kamu, pendidikan yang kayak gimana sih yang sebenarnya kita butuhin buat ngebangun masa depan Indonesia yang lebih baik? Terima kasih sudah menyimak.